Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat malam kita. Kita bersama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap kita memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, dan 30 atau 31 hari dalam satu bulan. Namun, bukankah waktu itu dapat terasa berbeda antara satu dengan yang lainnya? Bahwa ada orang-orang yang merasa waktu itu begitu cepat berlalu tanpa disadari. Ketika melihat anak-anak bertambah menjadi dewasa dan sebentar lagi meninggalkan rumah. Ketika hari demi hari, minggu demi minggu dalam situasi pandemi ini berjalan sudah hampir 3 bulan lamanya. Namun waktu juga bisa terasa lama dan lambat. Ketika kita merasa jenuh dan bosan dan kemudian merasa bahwa hari yang kita jalani itu begitu panjang dan tidak selesai-selesai. Ketika hari esok rasanya tak kunjung datang. Setiap perasaan-perasaan kita terhadap mengisi hari atau mengisi waktu tergantung dari apa yang kemudian kita lakukan dan kita pikirkan tentang hari kehidupan ini sendiri. Jika kita menjalani hari dengan perasaan yang gembira, dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, maka waktu itu bisa berjalan tanpa kita sadari. Namun, jika kita menjalani hari, bangun pagi hari dengan perasaan sudah kesal, dengan hati yang terasa berat, maka dalam satu hari kita akan merasa bahwa segalanya menjadi lambat dan menyusahkan. Apalagi jika kita tidak punya terlalu banyak kegiatan untuk dijalani. Oleh karena itu, untuk menjalankan hari-hari kita menjadi penting untuk merenungkan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Agar kita menjalani hari-hari ini dengan baik. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadi bodoh. Agar kita menggunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya mencari kehendak Tuhan. Di dalam setiap hari yang kita lewati, maka menjadi penting bahwa ketika kita bangun pagi dengan sebuah perasaan dan suasana mensyukuri hidup dan menyadari bahwa Tuhan siap untuk menyatakan kehendak dan rencana bagi kita dalam hari yang akan kita jalani. Begitu juga ketika kita melewati setiap waktu yang ada, mari mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Jika Anda sibuk dalam pekerjaan yang Anda lakukan dan tekuni, di rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis Anda, pada saat ini dalam setiap hal yang Anda geluti, maka biarkanlah Anda juga punya waktu untuk beristirahat dan merenungkan kasih setia Tuhan di dalam pekerjaan, dalam kegiatan, di dalam kepadatan hari yang Anda lakukan. Jika Anda merasa waktu ini terasa begitu lambat dan tak banyak yang bisa dikerjakan, mari kita meningkatkan diri kita, melatih diri kita untuk mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Mungkin dalam suasana ini kita bisa juga mencari keterampilan atau pengetahuan yang baru, menjalankan kembali hobi yang mungkin sudah lama tidak kita tekuni, sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan berharga. Kita bisa menelpon atau berkomunikasi dengan teman dan sahabat yang sudah lama mungkin tak kita jumpai atau tak kita dengar suaranya. Hari yang kita lewati adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan. Maka apakah kita sibuk mengisi hari-hari kita? Atau kita merasa jenuh dan bosan karena tidak ada kegiatan buat kita? Maka apapun yang kita rasakan, mari kita mau belajar untuk mengevaluasi, meningkatkan, memperbaiki cara kita mengisi hari ini dan melihat kehendak serta rencana Tuhan
dalam setiap hari yang kita jalani. Jangan biarkan waktu berjalan begitu saja tanpa makna. Begitu juga di hari ini. Ketika kita akan menutup hari ini, maka biarlah kiranya kita menutup hari ini dengan meyakini bahwa Tuhan telah menuntun kita dari pagi sampai malam ini. Dan Tuhan yang juga akan menolong kita bangun esok hari untuk menjalankan hari kita, untuk mencari kehendak dan rencana Tuhan yang akan Tuhan mau berikan kepada kita di dalam hari-hari yang kita miliki. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, kami telah menjalani hari ini dengan berbagai kegiatan yang kami telah lewati, atau juga dengan berbagai kesempatan dan waktu yang terasa begitu lambat buat kami hari ini. Apapun itu Tuhan, tapi nyatanya bahwa kami sampai pada malam hari ini untuk menutup hari ini dengan kasih setia Tuhan. Maka Tuhan, biarlah kiranya ketika kami akan menutup hari ini, kami dapat mengingat kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan dari pagi sampai malam. Biarlah malam ini kami dapat merenungkan dan menghayati bahwa Engkau memberikan kehendak dan rencana-Mu bagi kami di hari ini. Juga di hari esok ketika kami bangun untuk menjalani hari yang baru dengan gembira. Maka Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus menyertai kami. Ketika kami begitu banyak memiliki kesibukan-kesibukan di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pelayanan-pelayanan, dalam setiap hal yang kami tekuni, maka biarlah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan, tenaga dan energi dapat kami juga miliki untuk menekuni segala sesuatunya dengan baik, untuk menjadi berkat dan menemukan kehendak rencana-Mu. Ketika kami melewati hari pada masa ini dengan tak banyak yang kami kerjakan dan kami merasa jenuh dan bosan, merasa waktu begitu lambat dan kami sulit untuk melewatinya. Tuhan, biarlah kami juga dapat meningkatkan kegiatan aktivitas yang dapat berguna untuk mengisi hari-hari kami, dan kami dapat juga bahkan menjadi berkat dalam situasi dan suasana saat ini, dapat gembira menjalani waktu dan hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi ini yang sudah berjalan. Ketika hampir 3 bulan lamanya bahkan kami tak bisa beribadah di gereja, Tuhan biarlah kami bersama-sama memohon kasih setia Tuhan bagi negeri-Mu Tuhan, Indonesia, bagi gereja-gereja-Mu, bagi kehidupan di muka bumi ini. Biar Engkau memberikan hikmat kepada setiap orang-orang peneliti untuk mencari vaksin dan menemukan obat yang tepat, kepada setiap tenaga medis, maupun juga kepada kami sebagai masyarakat untuk bahu-membahu menjalani hari-hari kami dengan baik. Ketika kegiatan dan aktivitas di luar juga mulai ditekuni oleh banyak orang, biarlah kami terus menjaga kesehatan kami dengan baik. Tuhan berkati setiap orang-orang yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk antisipasi dan juga mengurangi resiko-resiko penularan COVID-19. Biarlah kiranya Engkau yang menolong setiap pemikiran-pemikiran yang baik dapat diterapkan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GKI Gading Indah dan seluruh gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah kami dapat juga terus melakukan pelayanan-pelayanan kami, kehidupan persekutuan kami, dapat tetap kami jaga, kami eratkan satu dengan yang lain. Biarlah kami juga dapat terus saling bertolongan menanggung beban situasi kehidupan yang ada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, yang menantikan juga berbagai pengobatan atau perawatan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang bergumul dengan kondisi keuangan, kondisi mata pencaharian. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan rencana-rencana kehidupan, dengan studi anak-anak, dengan berbagai hal yang terus harus kami pikirkan dengan sebaik-baiknya dalam situasi saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukan segalanya dengan baik, sambil terus mencari kehendak dan rencana-Mu dalam segala sesuatunya. Ini Tuhan doa kami. Kami berdoa karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan biarlah Engkau yang terus menuntun kami mengisi hari-hari kami dengan baik. Dan malam hari ini kami
beristirahat dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan esok hari kiranya kami bangun dengan rasa yang gembira untuk mengisi hari dari pagi sampai malam dan mencari kehendak serta rencanamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.